Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menikmati berkat firman Allah. Dan kita berdoa apa yang menjadi pesan yang indah, yang memberi kabar sukacita bagi kita, untuk kita boleh mengalami kehidupan iman kita semakin tertanam, kuat, semakin kokoh, bertumbuh, dan kita boleh melihat dampak dari iman itu membawakan hasil kehidupan kita semakin berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur kalau sampai saat ini kami masih bisa dengar firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami sehingga apa yang kami dengar itu menjadi pesan yang indah, sehingga kami mampu, Roh Kudus, untuk kami mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi setiap yang melihat, mendengar tayangan pemberitaan firman Allah secara online, dan terlebih hati kami, pikiran kami dijamah oleh Tuhan, sehingga seperti tanah yang subur menerima benih firman Allah, dan firman Allah itu yang tumbuh, hidup, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mau share bagi kita kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Filipi 4 ayat 13. Demikian bagi kita, saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Mendasari kebenaran firman Allah, saya memberi tema, ya, hidup kuat walaupun lemah. Hidup kuat walaupun lemah. Hal ini kita bisa perhatikan bersama, ya. Ini satu ungkapan dari seorang Rasul Paulus, rasul yang boleh dikatakan rasul yang besar. Besar dalam arti dia merupakan rasul yang mendominasi penulisan-penulisan di dalam Perjanjian Baru. Ada 14 kitab yang ditulis, dan banyak hal yang dialami oleh Paulus, dan itu menjadi banyak referensi-referensi sebagai bahan-bahan penulisan, baik skripsi, tesis, dan sebagainya. Artinya begini, Paulus merupakan inspirasi kehidupan orang benar, orang percaya yang menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mampu menghadapi segala tantangan persoalan kehidupan. Nanti kita akan melihat, saudara. Dan saya berani katakan pada kesempatan ini, masalah, persoalan, atau bahasa di sini, perkara kehidupan kita, ya, seberat apapun, tidak akan melebihi, tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Paulus alami. Dan kalau dia berkesimpulan lewat ayat ini, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan saya percaya, saudara, ya, kekuatan yang sama yang dialami oleh Paulus, kekuatan itu pun akan diberikan kepada kita. Tapi bagaimana kita mengalami kekuatan Tuhan itu di dalam kehidupan kita terjadi, saudara, ya? Tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kenapa Paulus mengalami hal ini? Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, saya akan memberikan bukti satu kebenaran firman Allah bagi kita, ya. Mari kita melihat dulu di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Demikian saya bacakan 2 Korintus 1 ayat 8 9. Sebab kami mau, ini perkataan Paulus,
Saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9a, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saudara, Paulus juga mengalami yang namanya masalah atau perkara yang begitu luar biasa. Dikatakan penderitaan yang bebannya itu begitu besar dan begitu berat. Bahkan sempat dia mengalami yang namanya putus asa akan hidup ini. Masalah, persoalan yang begitu berat yang dialami sampai dia putus asa. Di dalam 2 Korintus 11, 23 sampai 27, di situ diuraikan masalah-masalah yang berat yang dialami oleh Rasul Paulus itu apa. Saya akan bacakan bagi kita, saudara. Begini firman Allah. 2 Korintus 11, 23, 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Luar biasa masalah atau perkara yang dihadapi oleh Paulus. Sebab itu dia katakan segala perkara dan banyak hal. Luar biasa. Dan secara manusia dia sampaikan secara jujur bahwa dia sempat mengalami yang namanya putus asa. Putus asa. Tapi ada berita baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghadapi juga masalah yang berat, bahkan mungkin sudah putus asa, mari berita pada saat ini ada berita baik bagi kita. Masih ada harapan, ya. Masih ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya. Paulus alami suatu masalah perkara yang sangat berat. Dia sempat putus asa, bahkan dia sampaikan tadi, ya, bahkan kami seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Wow, luar biasa. Tidak ada harapan lagi. Tapi ayat tadi kita sudah dengar bersama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus bisa menanggung, Bapak Ibu Saudara. Kita juga melihat di dalam ayat ini, ya, di situ juga ada pesan bagi kita. Seringkali Tuhan tidak membuat masalah itu jauh dari kita. Masalah itu tidak menimpa kita. Tapi di sini berbicara dapat kutanggung. Arti masalah itu tetap ada, masih ada. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan yang dahsyat lagi, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saya mau berkata pada malam hari ini. Ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 perhatikan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara,
kita mau temukan rahasia ini. Paulus berkata, saya mau garis bawahi dari 2 ayat ini. Masalah bukanlah masalah. Masalah bukan lagi masalah bagi Paulus. Tapi masalah bagi Paulus itu dikatakan suatu kesenangan, saudara. Wow. Dan dia rela mau menerima. Apa rahasianya? Kita sedang menghadapi kesulitan masalah di hari-hari ini. Dan banyak orang mulai berteriak. Banyak orang mulai kecewa. Stres, depresi, dan mulai putus asa. Tapi ada harapan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa rahasianya? Sekali lagi saya sampaikan. Dikatakan tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini kuncinya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan. Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun perkara, persoalan hidup kita, kita bisa dapat tanggung. Kita dapat tanggung, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dari dalam Tuhan? Ya, mari kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah jatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Yang dimaksud dari di dalam Dia itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita jangan menaruh percaya kepada hal yang lain, tapi menaruh percaya kepada Tuhan. Menaruh percaya. Ini yang disadari. Ini yang menjadi rahasia yang dibukakan kepada Paulus. Kuncinya jangan menaruh percaya kepada yang, tapi menaruh percaya kepada Tuhan. Saya mau sedikit membawa kepada kita untuk kita mengerti apa yang dimaksud dengan menaruh percaya kepada Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang dimaksud dengan menaruh percaya kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Tinggal di dalam Tuhan artinya menaruh percaya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini yang dimaksudkan dari menaruh percaya itu, kita digambarkan seperti pohon. Ya. Pohon yang tertanam di tepi aliran air. Menaruh di tepi aliran air. Sehingga pohon ini dikatakan tidak khawatir menghadapi atau melewati tahun-tahun yang kering. Dia tetap kokoh, daunnya tetap hijau, bahkan dia tetap terus berbuah, menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Di dalam keadaan yang sulit, yang begitu banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi, kehidupan kita akan tetap eksis, tetap survive. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu maksudnya kita menaruh percaya kepada Tuhan. Apa bentuk menaruh percaya kepada Tuhan? Menaruh. Digambarkan kita tetap terus ada di dalam, tertanam di dalam Tuhan. Ya. Dekat Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, gunung batu kota benteng perlindungan. Oh, luar biasa. Sehingga Paulus berkata, masalah bukan lagi masalah, tapi masalah itu merupakan suatu hal yang menyenangkan. Ini tidak gampang, ini tidak mudah dipahami. Tapi kita bisa mengerti, pahami, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita menaruh percaya sungguh hanya kepada Tuhan.
ya, kita akan melihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Hal yang kedua, saudara, yang dimaksud dengan di dalam Dia, yang saya bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan, artinya di dalam Dia kita itu hidup di dalam petunjuknya Tuhan. Di dalam Dia kita ada di dalam petunjuknya Tuhan. Kalau kita ada di dalam petunjuknya Tuhan, apa petunjuk Tuhan kepada kita? Ya artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Kita ada di dalam petunjuk Tuhan. Nah, ada di dalam Alkitab, saudara. Ketika sedang menghadapi masalah persoalan, maksud saya ada di dalam kisah di dalam Alkitab. Ya. Ada seorang yang dalam kesulitan, dalam masalah, ya, dimana dalam keadaan yang sulit, Bapak Ibu Saudara, ya, dia bisa hadapi itu, dan dia bisa menang dari masalah itu. Ya. Saya ingin bawa kepada kita di dalam 2 Raja-Raja 4. Ada kisah di sana tentang perikopnya minyak seorang janda. Sedikit, ya, janda ini adalah ibu janda dari seorang suami, maksudnya istri dari orang nabi, hamba Allah. Nah, ketika hamba Allah ini meninggal, dikatakan firman Tuhan di sini bahwa dia terbelit dengan hutang. Dan untuk mengatasi hutangnya yang begitu banyak, jalan satu-satunya, ya, karena semua sudah dijual, sudah habis, sudah nggak ada lagi, dikatakan, ya, tinggal kedua anaknya yang harus dilepas menjadi budak untuk membayar segala hutangnya. Dan itu dia sampaikan. Nah, ada yang berita baik, saudara, di sini yang kita belajar bersama-sama. Ketika masalah persoalan ini datang, dia datang kepada hamba Allah, kepada Nabi Elisa, dan dia sampaikan, dia ceritakan, saudara. Dan disitulah, ya, Nabi Elisa memberikan petunjuk kepada dia. Nabi Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Dia bilang, sudah nggak ada lagi apa-apa, semuanya sudah habis. Cuman tinggal minyak di buli-buli yang kecil. Dan Nabi Elisa berkata, ya, kumpul tempayang-tempayang, masuk dalam rumah, tutup semua pintu, dan kumpulkan sebanyak bungkit, ya, dan tuangkan minyak itu. Dan ibu janda dilakukan petunjuk dari nabi atau hamba Allah ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat luar biasa, ya, dari sesuatu yang mustahil, ya. Apa yang saya ingin sampaikan, saudara, dalam kisah ini, ya, petunjuk dari Nabi Elisa, ya, itu dilakukan oleh ibu ini. Padahal petunjuk ini adalah petunjuk yang nggak masuk di akal. Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Tapi dia mau lakukan petunjuk itu. Dan luar biasa, singkat kisah ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya, ya, segala beban masalah hidupnya, segala utang piutangnya diselesaikan karena melakukan petunjuk Tuhan lewat nabi, seorang abdi Allah. Dan ada banyak hal, saudara, ya, yang diungkapkan kisah-kisah di dalam Alkitab. Bagaimana kalau kita merespon petunjuk Tuhan dan kita lakukan itu dengan benar, maka mujizat pertolongan Tuhan itu terjadi bagi kita. Yang kedua, saudara, tentang kisah Naaman. Naaman yang dipenuhi dengan kusta. Dan Nabi Elisa memberikan petunjuk. Itu di dalam 2 Raja-Raja 5. Ya. Di situ dikisahkan. Ya. Nabi Elisa memberikan petunjuk kepada
pembantunya memberikan petunjuk sesuai dengan petunjuk daripada Nabi Elisa, dan petunjuk itu disampaikan kepada kepada Panglima Naaman. Dan Naaman lakukan, dan terjadi mujizat, kusanya bersih. Tapi kita tahu kisahnya Bapak Ibu Saudara, hampir saja hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena firman Allah berkata, di situ Naaman sempat menolak petunjuk dari imam itu, saudara. Karena dia merasa bahwa petunjuk ini petunjuk yang sulit, yang berat. Dan dia menolak. Tetapi para pembantu-pembantunya, tentaranya berkata, kan gak mudah, gak sulit, ini cuma mudah, mencelupkan tubuh itu hanya 7 kali saja, selesai. Dan akhirnya dia menerima. Bapak Ibu Saudara, kadangkala petunjuk arahan Tuhan itu sebenarnya itu tidak berat, tidak sulit. Tapi seringkali petunjuk arahan yang Tuhan mau kita lakukan, sekali itu menjadi berat, menjadi sulit. Kenapa? Karena pikiran kita selalu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita lah yang membuat petunjuk Tuhan yang sebenarnya nggak berat menjadi berat. Sehingga kita tidak melihat mujizat pertolongan Tuhan di tengah kesulitan, di tengah masalah kita. Jadi mari, apapun petunjuk Tuhan, apapun arahan Tuhan kepada kita di hari-hari ini, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak berat. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini apa yang kita lakukan? Mari datang kepada Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Apakah sulit, saudara? Kan tidak dibilang, mari kita berdoa di gunung sana, gunung atau kemana. Firman Allah berkata, kalau kita mau berdoa, masuk ke rumah, masuk ke kamar, tutup pintu, tutup jendela, dan berdoalah. Kan tidak mudah. Tapi kenapa doa itu menjadi berat, menjadi sulit? Kita renungkan bersama. Pada situlah kunci kemenangan kita, kunci kekuatan kita, kunci pertolongan kita. Yang kedua, mari hari-hari ini, mari kita banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apakah berat? Tidak, saudara. Dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita ingat bagaimana Paulus dan Silas ketika di penjara, dalam keadaan sulit, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya memuji Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan pertolongan Tuhan terjadi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Mari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita, lakukan petunjuk Tuhan. Itu banyak di dalam firman Tuhan. Saya ingat bagaimana juga Daniel ketika dia sudah divonis, karena tidak mengikuti petunjuk dari raja untuk menyembah patung yang dibuat, dan konsekuensinya dia harus dibuang ke gua singa, ke lubang singa. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Yang dia lakukan adalah berdoa, memuji Tuhan. Itu saja dia lakukan. Saya seringkali berkata, mari, jangan kita berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara kita melakukan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa petunjuk Tuhan bagi kita? Mari, banyak kita berdoa, banyak kita merenungkan firman Tuhan, banyak kita memuji, menyembah Tuhan. Cari Tuhan di hari-hari ini. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menanggung segala beban-beban kehidupan di hari-hari ini. Puji Tuhan. Biar pesan firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap terus percaya kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Allah. Biar pesan firman Allah ini memberkati setiap yang sudah melihat, mendengar
Dan firman Allah ini membentuk kehidupan kami untuk kami semakin hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan kebenaran itulah yang membuat kami kuat dan kami mampu menghadapi hari-hari yang sulit di saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.